Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Desirian. Nah teman-teman, kali ini aku ingin berbagi ke kalian tentang beberapa hal yang harus kalian persiapkan jika kalian ingin menjadi TKW Taiwan, atau hal-hal apa aja sih yang perlu kalian ketahui bagi TKW Taiwan yang baru. Nah jangan lupa saksikan terus videonya sampai habis supaya kalian tahu hal-hal apa aja yang perlu kalian persiapkan. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dengan kalian mensubscribe channel aku, kalian tidak akan ketinggalan info-info terbaru dari aku, dan aku menjadi lebih semangat lagi membangun channel ini. Dan jangan lupa ya, share ke berbagai aplikasi yang ada di handphone kalian. Siapa tahu aja hal ini bermanfaat bagi teman kalian atau saudara kalian yang ingin menjadi TKW Taiwan. Hal-hal yang harus kalian perhatikan agar kalian menjadi TKW Taiwan, yang pertama adalah cewoceso. Ya, cewoceso atau perkenalan diri. Itu menurut aku penting banget, karena pertama kali kalian datang ke majikan akan menanyakan tentang diri kalian. Siapa nama kalian, berapa umur kalian sudah menikah atau belum, terus kamu punya anak apa belum, anak kamu berapa umurnya, terus kamu sebelum ke Taiwan itu kerja apa. Nah semua itu ada di cewoceso. Karena di PT juga ya, pertama masuk PT pasti kalian pertama yang akan diajarkan oleh lose kalian atau guru kalian yaitu tentang cewoceso. Nah biasanya sih pas aku waktu di PT aku cuma ngapalin jawabannya aja, namun gimana kita tahu jawabannya kalau kita tidak tahu tentang pertanyaannya. Jadi kalian harus hafalkan dua-duanya, pertanyaannya sama jawabannya. Contohnya kayak gimana sih? Nah contohnya kayak gini, Nita sememingce, siapa namamu? Lalu kita jawab watemingce Desi, namaku Desi. Nichi swe, umur kamu berapa? 28 tahun atau ersepaswe. Niomeo xiao hai, kamu punya anak atau tidak? Aku jawabnya yo, sudah punya. Nah seperti itu. Dan kalau kalian ke taman pun atau pas kalian jaga ama jaga akong, kan kalian sering keluar sama akong sama ama, otomatis ke taman. Dan di taman kalian akan bertemu dengan orang-orang yang kenal sama akong dan ama. Pasti orang tersebut juga akan nanya seperti itu ke kalian, nama kalian siapa, terus kamu baru ya jaga ama, seperti itu. Jadi cewoceso itu penting banget menurut aku. Nah yang kedua itu tentang sopan dan santun. Itu wajib banget menurut aku, apalagi yang punya majikannya seperti dokter lah, guru lah, karena orang Taiwan itu senang disapa, beda dengan orang-orang yang lainnya. Kalau misalkan kalian itu pagi-pagi, otomatis kalian bangun ya terlebih dahulu. Dan kalau kalian melihat majikan bangun, kalian harus menyapa mereka seperti selamat pagi, cowan, selamat pagi. Terus kamu harus menanyakan ke lopan atau bos gitu ya. Lopan itu bos laki-laki dan lopan yang itu bos perempuan. Jadi kalian harus nanyain ke mereka, kamu mau makan apa? Kamu mau sarapan apa? Niyo cucau chan ma, kamu mau sarapan kah? Terus niyo semo, kamu mau makan apa? Nah itu penting banget. Yang ketiga adalah tentang adat istiadat. Karena di sini kan kita udah tahu ya, beda agama, terus otomatis kalau kalian mau sholat, menurut aku kalian harus izin dulu ke bos kalian, diizinkan atau tidaknya. Nah jika diizinkan, usahakan mukena yang kalian pakai itu jangan berwarna putih.
Dan kalau kalian memakai hijab pun biasanya kan kalau di PT emang sudah nggak boleh itu ya, nggak boleh bawa hijab gitu ya. Cuman kan kadang di sini ada yang dibolehkan oleh majikannya lah, ada yang enggak lah gitu ya. Jadi usahakan itu hijabnya jangan berwarna putih atau berwarna krem yang kesemu-semu putihan gitu. Kenapa? Karena kalau yang berwarna putih itu kata orang sini itu seperti orang mati. Jadi usahakanlah jangan memakai mukena atau hijab yang berwarna putih. Karena pengalaman aku sendiri ya, aku pernah pakai hijab gitu ya, dapat beli dari temen di tangan pas jaga akong. Itu tuh kebetulan warnanya itu krim semu putih. Nah, pas aku pakai, akong itu kan biasanya akrab sama aku ya. Tiba-tiba akong itu nggak mau ngelihat wajah aku. Nah, si anaknya tanya ke akong, kenapa kamu nggak mau ngelihat si Desi gitu. Terus akongnya jawab, aku takut katanya, karena dia itu seperti hantu. Jadi itu. Nah, dan yang keempat adalah tentang inisiatif. Jadi kalian kalau bekerja di Taiwan itu nggak usah disuruh-suruh oleh majikan harus ngapain dan harus bekerja apa, bersihin apa. Jadi kalian harus punya inisiatif sendiri. Kalian otomatis yang sudah ya, maksudnya luar negeri gitu, entah di Singapura atau entah itu di Arab Saudi, pasti kalian udah tahu kan tentang kerja apa aja sih yang harus kalian lakukan, seperti bersih-bersih lah, pagi-pagi nyapu, ngepel, atau dan yang lainnya. Nah, kalau kalian biasa lihat majikan itu nyuci mobil sendiri, jadi kalian harus punya inisiatif sendiri. Kalian tanya ke majikan, mau saya bantu kah? Mau saya cuciin mobil kamu atau gimana? Kalian nanya ya. Jadi nggak usah nunggu majikan nyuruh-nyuruh kalian. Mungkin pas kalian pertama datang ke rumah majikan, ya wajar-wajar saja sih kalau majikan itu nyuruh-nyuruh kalian, lalu ngasih tahu ke kalian itu bekerja apa aja, pekerjaan yang harus kalian lakukan di rumahnya itu apa aja. Tapi nanti kalau sudah kalian dapat 1 minggu atau 2 minggu, jadi kalian nggak usah harus disuruh-suruh lagi, kalian harus ngerti sendirinya gitu. Jadi kalian harus belajarlah inisiatif, belajarlah kalian mengerti sendiri, nggak usah tanpa disuruh kalian pegang, kalian bersihin ruangannya, lapin atau gimana gitu. Nah, yang kelima ini mungkin terlihat aneh bagi kita sendiri ya, bagi aku sendiri juga terlihat aneh ya. Karena di Indonesia itu kalau kita mandi itu kamar mandi ya kita biarkan saja, nggak usah dilap atau digimanain ya. Walaupun basah ya biarkan saja, nanti juga akan kering sendiri. Namun biasanya ini orang Taiwan itu lebih suka itu habis mandi kalian itu lap kayak tembok-temboknya itu ya, temboknya yang basah kalian lap memakai lap kering, dan bawahnya juga lantainya kalau basah kalian lap pakai lap kering. Nah, kayak rambut apa kalian bersihin lalu kalian buang ke tong sampah. Dan yang keenam atau yang terakhir bagi aku itu HP. Orang Indonesia biasanya termasuk aku sendiri, kalau aku udah pegang HP lupa daratan, lupa kerjaan, lupa segalanya. Nah, jadi orang Taiwan itu paling tidak senang atau paling tidak suka kalau melihat pembantunya itu pegang HP. Jadi ya kalian harus sesuaikan lah, bagi-bagi waktu kalian saat kalian kerja, saat kalian pegang HP. Jadi ya bagi waktunya lah dengan sebaik mungkin agar kalian juga bisa kerja, terus bisa juga berkomunikasi dengan keluarga. Jangan sampai udah pegang HP kalian lupa segalanya.
Ingat, tujuan kalian itu kesini untuk bekerja, untuk cari uang, agar kalian pulang itu membawa kesuksesan, bukan hanya untuk main-main belakang. Oke, itulah beberapa hal yang mungkin yang harus kalian ketahui, yang harus kalian persiapkan kalau kalian ingin ke Taiwan. Kalau untuk bahasa, ya semua orang juga butuh proses, butuh belajar. Nanti lambat laun, lama kelamaan, kalau kalian sering ngobrol dengan majikan, kalian pasti akan bisa bahasa dengan sendirinya. Gak usah perlu takut, biasa saja. Oke, buat kalian Nimen, Shayo, semoga kalian membawa hasil, semoga kalian pulang itu sukses semua. Terima kasih udah nonton video dari aku. Jangan lupa saksikan terus video-video aku selanjutnya, karena masih banyak info-info menarik dari aku. Oke.